Aku tak tahu kapan semuanya bermula, tapi malam itu, langkah ayahku mengubah hidup kami selamanya. Aku tak tahu kapan semuanya bermula, tapi malam itu, langkah ayahku mengubah hidup kami selamanya. Bayangkan kamu tinggal di sebuah desa yang dikelilingi pepohonan rimbun, udara dingin menusuk kulit setiap malam, dan suara binatang hutan terdengar seperti bisikan halus. Desa kami hanya berjarak beberapa kilometer dari Alas Purwo, tempat yang katanya jadi gerbang dunia gaib. Semua orang di sini tahu satu hal, jangan pernah masuk ke dalam hutan itu, terutama saat malam tiba. Tapi malam itu, ayahku justru melanggarnya. Namaku Raka, aku anak pertama dari 3 bersaudara. Kami hidup sederhana, kadang terlalu sederhana. Ayahku, Pak Wiryo, dulunya petani, tapi sawah kami kering, pupuk mahal, dan hasil panen tak pernah cukup. Ibu sering menangis diam-diam, menyembunyikan air mata di balik lemari pakaian. Sampai suatu malam, aku dengar ayah berbicara sendiri di dapur. Tapi suara yang membalasnya bukan suara ibu. Suara itu berat, dalam, seolah berasal dari perut bumi. Aku mengintip dari balik pintu, tapi yang kulihat hanya ayah, duduk sendiri di depan cermin kecil dan semangkuk air. Beberapa hari kemudian, ayah berubah. Wajahnya lebih muram, lebih dingin. Tapi anehnya, tiba-tiba kami punya banyak uang. Beras selalu penuh, adikku dapat sepatu baru. Bahkan motor butut kami tiba-tiba diganti dengan yang lebih baru, tanpa ada yang tahu dari mana datangnya. Aku curiga, sampai aku menemukan peta tua yang digambar dengan arang di kamar ayah. Ada tulisan aneh di pojoknya. Jangan sebut namanya, jangan lihat matanya, bawa tumbal sebelum terang. Tulisan tangan itu diulang 3 kali. Dan di tengah peta itu, ada satu titik besar bertuliskan, Alas Purwo. Malam itu, aku terbangun. Ada suara pintu terbuka perlahan. Aku mengintip dari jendela, dan kulihat ayah berjalan membawa sesajen. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap menuju arah utara desa, ke arah Alas Purwo. Aku diam-diam mengikutinya, berbekal senter kecil. Langkahku pelan, jantungku berdetak tak karuan. Ketika kami tiba di tepi hutan, aku berhenti. Ayah masuk, tanpa ragu. Begitu langkahnya menghilang di kegelapan pepohonan, angin berdesir dingin. Tapi tak seperti angin biasa. Desiran itu seperti bisikan. Suara-suara samar, memanggil, "Wiryo, waktunya sudah tiba. Bawakan tumbalmu." Aku gemetar berlari pulang. Tapi sejak malam itu, ayah tak pernah sama lagi. Pagi harinya, ayah pulang. Bajunya kotor, kakinya berdarah. Tapi wajahnya tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum kosong yang menyeramkan. Ibu menatapnya dengan bingung. Adikku menangis tanpa sebab. Dan malamnya ketika aku bangun karena mimpi buruk, aku melihat sosok bayangan tinggi besar berdiri di sudut kamar ayah. Diam, tak bergerak, tapi matanya menyala merah. Dan dalam bisikan lirih, aku mendengar suara itu lagi. "1 tumbal belum cukup, Wiryo, yang ini, anakmu." Sejak malam itu, rumah kami bukan lagi tempat yang aman. Dan ayah bukan lagi sosok yang aku kenal. Ada sesuatu yang berubah. Rumah kami terasa lebih dingin, lebih suram. Langit di atas desa kami selalu kelabu sejak malam ayah kembali dari hutan. Dan sejak malam itu juga suara-suara aneh mulai muncul. Tapi kami semua terlalu takut untuk saling bicara. Seolah-olah jika kami menyebutnya, maka sesuatu akan benar-benar datang. Malam itu aku terbangun lagi. Tapi bukan karena mimpi buruk. Aku terbangun karena mendengar suara cekikikan. Seperti anak kecil dari dalam dapur. Pelan-pelan aku keluar kamar. Langkahku menuntunku ke arah dapur yang gelap. Senter ponselku menyinari ruangan kosong. Tapi kulihat bekas jejak kaki kecil penuh lumpur. Menuju ke kamar adikku, Intan, yang masih berusia 6 tahun. Aku langsung berlari ke kamarnya. Alhamdulillah, dia masih tidur. Tapi di jendela kamarnya ada tulisan dari tanah liat. 1 tumbal sudah kuambil, tapi hausku belum habis. Aku terdiam, napasku tercekat. Ku panggil ibu, tapi dia hanya bisa gemetar dan berdoa. Sementara ayah menghilang. Esok harinya desa geger. Seorang tetangga kami, Pak Jono, ditemukan tewas tergantung di kandang sapi. Wajahnya penuh luka dan lidahnya hilang. Orang-orang bilang dia kena kutukan. Tapi aku tahu, malam sebelum itu Pak Jono datang ke rumah dan bertengkar dengan ayah. Dia menuduh ayah bermain-main dengan sesuatu yang tak semestinya. Kini dia mati.
dan di dekat tubuhnya ditemukan kain kafan basah dan tanah merah. Sama seperti jejak yang kulihat di rumah. Ibu panik. Dia lalu membawaku diam-diam ke seorang dukun tua bernama Mbah Karyo yang tinggal di pinggir hutan. Mbah Karyo mendengar cerita kami tanpa bicara. Lalu dia hanya menatap mata ibu dan berkata, "Suamimu sudah melanggar batas. Dia tidak sekadar berpesugihan, dia membuat ikrar darah." Aku tak paham. Ikrar darah artinya tumbal harus berasal dari darah daging sendiri. Dan yang diminta selanjutnya, anak sulungnya. Aku gemetar, ibu menangis. Tapi sebelum kami pulang, Mbah Karyo memberi kami segenggam garam hitam dan seutas benang merah. "Letakkan ini di bawah bantalmu. Kalau bayangan itu datang, jangan lihat matanya. Kalau kamu dengar suara ayah, tutup telingamu." Malam pun datang. Ayah belum pulang, tapi suasana rumah sangat mencekam. Angin bertiup kencang. Pohon pisang di belakang rumah seperti melambai-lambai ke jendela kamar. Aku mencoba tidur, tapi tiba-tiba, tok, tok, tok! Ada yang mengetuk pintu kamarku. Pelan, teratur, seperti menunggu izin masuk. "Raka, buka pintunya, nak. Ini ayahmu." Suaranya lirih, nyaris seperti rintihan. Tapi aku ingat pesan Mbah Karyo. Aku diam. Ku peluk benang merah dan garam hitam. Ketukan itu berubah jadi hentakan. Prak, prak! Pintu hampir jebol. Lampu kamar berkedip, dan bayangan tinggi besar muncul di bawah celah pintu. Aku menangis, tubuhku kaku. Tapi saat aku mau berteriak, suara itu berubah. "Kalau kau tak mau, adikmu yang akan jadi gantinya." Lalu suara tawa keras menggelegar, dan ketukan itu berhenti. Pagi datang. Aku langsung lari ke kamar Intan. Tapi kosong. Jendela terbuka lebar, dan di kasurnya hanya ada boneka kecil berlumur darah dan bunga kamboja yang layu. Ibu pingsan. Aku hanya bisa menatap jendela itu. Dan di kejauhan, aku melihat siluet ayah berjalan masuk ke dalam hutan, menggendong sesuatu yang menggeliat dan menangis pelan. Tumbal pertama sudah diambil. Siapa berikutnya? Satu demi satu, keluargaku diambil. Aku harus tahu, apa sebenarnya yang ayah lakukan di hutan terkutuk itu? Apa yang kau lakukan jika keluargamu satu persatu hilang secara misterius? Apa yang kau rasakan saat orang yang paling kau percaya ternyata orang yang paling mengerikan? Aku hanya bisa menatap bayangan hitam yang menjauh ke dalam hutan, menggendong adikku, ayahku sendiri. Dan sejak pagi itu, desa kami berubah menjadi neraka kecil. Pagi itu, terdengar suara tangisan bayi dari tengah desa. Tapi tak ada satu pun ibu yang baru melahirkan. Suaranya seperti berasal dari sumur tua. Orang-orang datang, penasaran. Tapi tak ada apa-apa di dalam sumur. Hanya air berwarna hitam pekat. Dan bekas tali pusar mengambang di atasnya. Beberapa orang tua di desa mulai gelisah. Mereka tahu tanda-tanda ini. Tanda pesugihan kuno telah dibangkitkan. Aku kembali menemui Mbah Karyo. Kali ini beliau menatapku lama. Seolah tak ingin bicara. Tapi akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, "Ayahmu melakukan pesugihan tertinggi, Raka. Jenis pesugihan yang menuntut tumbal dari darah keturunan." Tapi itu bukan pesugihan biasa. Itu adalah perjanjian dengan penghuni alas. Aku bertanya siapa penghuni alas. Mbah Karyo hanya berkata, namanya tak boleh disebut. Tapi dia penguasa gerbang gaib di jantung alas Purwo. Sekali berikrar padanya, tak ada jalan kembali. Dulu, kata Mbah Karyo, seorang leluhur desa pernah menyegel tempat itu. Ia mengorbankan dirinya agar gerbang hitam tak terbuka. Tapi rupanya ayahku menemukan peta kuno dan mantra pemanggil yang bisa membuka segel itu kembali. Malam ayahmu hilang dari rumah, dia masuk dan membuka gerbang itu lagi. Kini tidak hanya dia yang terikat, tapi seluruh darah keturunannya, termasuk aku. Mbah Karyo bersedia membantuku, tapi peringatannya jelas. Ritual ini bisa gagal. Kalau gagal, nyawa yang akan diminta lebih dulu adalah milikmu. Malam itu kami menyiapkan sesajen. Darah ayam hitam, kemenyan, rambutku sendiri, dan foto keluarga yang dibakar di bawah bulan purnama. Saat ritual dimulai, angin menderu, api lilin padam meski tak ada yang meniupnya. Lalu, tanah bergetar pelan, dan suara tawa besar terdengar dari arah hutan. Tidak bisa. Perjanjian sudah diikat. Raka, kau milikku juga. Tiba-tiba tubuhku kejang, mataku gelap, dan dalam kegelapan itu, aku melihat wajah ayah. Dalam penglihatan itu, aku melihat ayahku duduk bersila di tengah lingkaran api.
Sekelilingnya berdiri makhluk-makhluk tinggi, kurus, bermata merah. Malamnya aku bermimpi. Aku berjalan di lorong gelap dengan dinding-dinding dari tulang. Di ujung lorong, ada gerbang besar dari akar pohon, terbakar api biru. Di depannya berdiri sosok tinggi dengan wajah tertutup kain kafan. Tangannya kurus panjang, memegang timbangan darah. Kau menunda, Raka, dan kami akan menjemputmu. Tiba-tiba dari balik gerbang terdengar jeritan adikku. Intan! Kakak A! Tolong! Mereka menusuk mataku! Kakak! Suara itu menusuk dadaku. Aku terbangun sambil menjerit. Tubuhku basah kuyup dan di lantai kamarku ada bekas jejak kaki kecil dan tetesan darah. Pagi harinya aku hanya duduk diam. Ibu menatapku dengan mata sembab. Apa yang harus kita lakukan, Nak? Apakah kita harus menyerahkan orang lain atau menyelamatkan diri dengan mengorbankan ayahmu sendiri? Aku tak menjawab, tapi malam nanti aku akan kembali ke hutan. Dan kali ini, aku akan membawa sesuatu, pisau baja warisan leluhur, dan niat untuk mengakhiri ini semua, meski harus berdarah. Malam itu aku masuk ke hutan untuk mencari jawaban, tapi ternyata yang menungguku adalah pilihan yang tak akan pernah bisa kulupakan. Alas Purwo, tempat yang sejak kecil selalu diceritakan dengan nada bisik, tempat yang konon menyimpan gerbang ke dunia lain. Malam ini, aku masuk ke dalamnya, bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Dengan pisau baja warisan leluhur, garam hitam, dan benang merah pemberian Mbah Karyo, aku melangkah sendiri ke dalam kegelapan. Langkah demi langkah, daun-daun kering berbisik, dan bayangan-bayangan mengikutiku dari balik pepohonan. Di tengah hutan, aku menemukan tempat itu. Sebuah lingkaran tanah merah dengan pohon beringin hitam menjulang di tengahnya. Akar-akarnya melingkar seperti ular. Dan di bawah pohon itu, ayahku duduk bersila. Di sekelilingnya berdiri makhluk-makhluk tinggi berjubah hitam, tanpa wajah, hanya sorot mata merah menyala. Di pangkuan ayah, Intan. Tubuhnya lemas, seperti boneka kain yang dibuang. Kau datang, Raka, tepat waktu. Ayah menatapku, senyumnya bengkok. Kau bisa pilih. Serahkan satu tumbal, atau kita semua akan diambil. Makhluk-makhluk itu mulai berbisik. Pilih, pilih, pilih. Suara mereka seperti ribuan lebah dalam kepala. Aku maju perlahan. Lepaskan adikku. Aku akan ganti tumbalnya denganku sendiri. Ayah terlihat kaget, tapi tawa makhluk-makhluk itu meledak. Manusia bodoh. Tumbal darah harus diambil, bukan diberikan. Perjanjian tak bisa dibatalkan, kecuali darah pemiliknya dikembalikan ke tanah. Bunuh dia, bunuh ayahmu, dan semua selesai. Aku terdiam, tanganku gemetar menggenggam pisau. Ayah menatapku. Sekilas, aku melihat matanya berubah. Menjadi mata ayahku yang dulu. Lirih, ia berbisik. Maafkan ayah, Nak. Ayah hanya ingin kalian hidup lebih baik. Kalau ini satu-satunya jalan, lakukanlah. Dengan tangis yang tercekat, aku melangkah. Makhluk-makhluk itu membentuk lingkaran. Beringin hitam bergoyang pelan seolah menunggu darah terakhir. Aku berlutut di depan ayah. Pisau di tanganku gemetar. Ayah memejamkan mata. Dan aku menancapkan pisau itu, bukan ke ayah, tapi ke tanah merah di tengah lingkaran. Darah boleh mengikat, tapi tanah lebih tua dari segala iblis. Dengan warisan leluhurku, aku kembalikan darah ini ke asalnya. Tanah berguncang, makhluk-makhluk menjerit, beringin hitam terbakar dari akar, dan sosok besar muncul dari batangnya. Sesosok Raja Iblis bertanduk, bermahkota akar. Kau menolak perjanjianku. Aku tak pernah menandatanganinya. Ini bukan perjanjian kami. Ini kesalahan yang harus diakhiri. Aku menancapkan pisau itu sekali lagi, dan api biru meledak dari tanah. Semuanya gelap, dan ketika aku membuka mata, aku sudah terbaring di depan rumah. Ibu menangis sambil memeluk Intan yang masih hidup. Ayah tidak ada, tapi di tanganku tergenggam cincin perak tua milik ayah. Dan di kejauhan, suara angin berbisik, kau telah menghapusnya, tapi darahmu akan tetap diingat. Sudah seminggu sejak malam itu, ayah tidak pernah ditemukan. Tapi tak ada lagi kejadian aneh di desa. Kami pindah ke kota kecil yang lebih jauh dari hutan. Tapi setiap malam Jumat Wage, aku masih bermimpi tentang hutan itu. Dan setiap kali aku melihat bayangan sendiri di cermin, kadang aku melihat senyum ayah. Perjanjian mungkin telah dipatahkan,
tapi jejaknya akan selamanya tinggal dalam darahku.